Mulai. Hektar. Halo. 65. Priat nanti kok. Total. Mas Yunan, Wih, siap. kita lagi di mana nih Mas Yunan? Ya, apa nih yang maksud iki? Oh yo priye mana? Oh, begini. Iya. Ini gimana nih biar enak? Ya Allah nikmati. Bisa penak-penak ini. Wow. Kita ini pemirsa lagi ada di Semarang bersama teman-teman Duta Petani Milenial Komda Kabupaten Pekalongan. Ceritanya lagi layah-layah nih. Setengah capek sebenarnya, udah pengen tidur ya Mas Yunan ya? Soalnya aku sih fit iki ngobar ngopi, cai susu. Semua berarti jahe. Nek mbate nek apa jenenge indikator nang HP iki sih 80. Aku tinggal 10%. Ya misal padahal yang nyupir tekan gini kan Iya. ora turu kuwi sudah turu sudah udut nyebut. Berarti baterainya warna kopi. Ya, Mas Gus. Kamu sebagai apa Mas Gus di DPM Mas Gus? Saya itu Sing rada seru ra kayak HP ini budek kok. Krungu. Ya. saya itu apa ya? Kemarin itu ditanya siapa ini yang mengurusin DPM. Itu tuh nggak pada mau, bingung. Bukan nggak mau mungkin ya bingung. DPM itu apa? Akhirnya saya memberanikan diri, udah nggak apa-apa. Saya yang mengetuai DPM Komda Pekalongan. Sampai saat ini, ya saya sebagai apa? Sebagai Ketua Komda DPM DPA Kabupaten Pekalongan. Sip. Komda itu apa? Komda ya Komisariat Daerah. Komda itu ya Komisariat Daerah. Daerah. DPM apa? DPM ya Duta Petani Milenial. Berarti kita ini duta. Duta. Duta berarti di bawah pimpinan Kakak Lesti. Betul. Oh, Secara Lesti. duta. Apa sih pasti? Lah belum ada pengangkatan lagi. Kita belum ada berita. Iya, belum ada yang terbaru. Kan baik simbolis. Ya tapi tetap biarpun simbolis tetap ketua kita loh Pak. Tetap secara struktural. Jangan menghilangkan itu, kamu udah boleh. Itu kakak kita terhormat itu Kak Lesti. Kamu dengar kalau kan jajan duta temenan. Oh, Ya, jadi intinya dari sekian cerita itu endingnya kita dipanggil untuk ikut apa ini Mas? Sebenarnya nggak dipanggil. Kita itu dikasih tahu ada info. Ini ada acara konsolidasi nasional. Siapa yang mau ikut kayak gitu? Berita pertamanya. Nggak ada yang daftar, bingung acara apa. Akhirnya saya tanya, Mas, Pekalongan minta jatah 6 orang ya. Oke siap Mas. Akhirnya ya udah, ayo kita berangkat ke sini. Sini itu mana? Semarang. Kita ke Semarang. Ya, jangan sini itu pemirsanya dari Papua juga ada. Oh kok Papua. Iya. Sini nanti taunya ke Papua. dulur petani iki acarane iku nang Get Hotel Semarang, Jalan MTH. Oh, Ya, nomornya berapa sih? Tahu, tapi kita nginepnya di Horizon. Karena banyaknya peserta, jadi dibagi-bagi kapasitas kamar mereka tidak mencukupi karena jumlah pesertanya melebihi dari prediksi panitia. Akhirnya dibagi ke beberapa hotel di sekitar Get Hotel Semarang. Kita di Horizon dekat Museum Kota Lama. Lama. Kalau di Jakarta ada Kota Tua, kalau di Semarang ada Kota Lama. Tapi menurut informasi Pak Satpam itu tahun baru kemarin itu banjir depan sini. Oh, Iya. iya. Sekitar 20 cm. Rob sama polder itu meluap. Jadi intinya di sini kita mengikuti acara konsolidasi nasional petani milenial. Pesertanya seluruh Indonesia ada perwakilannya, termasuk salah satunya dari Kabupaten Pekalongan. Yang Komda DPM-nya itu baru dikukuhkan kemarin, belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Komda Pekalongan. Terus tadi selama acara hari pertama, sebentar ini tanggal berapa nih? Diambil gambar Ini tanggal 1 ini tanggal 1 November 2024. 2024. Cerita dari awal nih perjalanan, berangkatnya ceritanya gimana? Seru-seruannya. Ini kan jalannya beri Enggak ada dulu ini. Mas tolong minum Mas. Kamu sebagai orang di balik layar,
Kamu tugasnya ambil minum talent dong. Jangan enak aja kamu. Orang yang jadi demo kayak teh. Karo sing nang tas. Bisa tak teknik. Iya. Kabar pemirsa karena kami kaum musafir. Sudah turu. Kamu belum tahu kita ngonten. Makasih Mas kameramen. Jadi ceritanya dari awal ya. Kan janjian dari kemarin. Ini kan maksudnya kenapa saya ceritain ini? Biar ketika nanti kita pulang kita nggak terlalu banyak ditanyain. Di sana ngapain? Gimana? Yaudah kita ceritain aja dari awal ya. Kita kabarin dari awal biar nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Jadi pertama malam-malam ya aku sama kamu ya Pak. Di rumahnya Mas Yunan itu Basecamp. ya di basecamp DPM itu sama Laskar Dewa Ruci. Iklan steak. Oh ya Laskar Dewa Ruci udah berdiri. Tapi belum deklarasi. Ya. Jangan belajar ini kembali ke topik. Nah, Ayo. terus aku tuh rebukan gimana besok naik mobil ya udah. Terus wanti-wantinya Mas Yunan apa Mas sama saya Mas? Oh ini, nang gitu. Oh, ya bocah siji. Kan kaya kalong. Ya. Nek bumi melek mliki. Mliki. Tamine angel. Aku pesen karo si Fahri. Kuwi bocah siji dijogo paranono buga. Masalahe jane tok siji. Nek telat nopo, masalahe saiki ngombo dibuang ning kali karo tuane. Ya aku pesan, kulo kuwi diparani dibuka nang omah kok tak jemput nang omahe wis ora sare nggonku. Ya. Parani ning omahe. Aku wis terjadi kelakon sampai tekan ngene dan alhamdulillah ora telat. Kenyataannya tapi Fahri sendiri bangunin aku telat loh, telat setengah jam. Ya iya. Iya. Jadi harusnya jam 8 udah sampai rumahku. Tapi ya Sampai semua datang ke rumahku tuh 9.30 loh. Iya, emang. memang iya. Nah, jadi aku tuh ngangkat ini yang salah siapa ini? Ya orang sing salah, Orang sing salah. memang ten-tenan. Tidak ada yang salah. Tegar lagi itu. Oh yang tegare dhewe kan ngeterke si Mak Aring Kajangan, jare Umroh dulu. yo telepon aku, Mas aku nek dijemput nang Kajangan bisa ora? Yo nek jalure rono ora jemput Fitri yo bisa bae. Nah, pada akhirnya Fitri ora iso melu kan karena ora kuotane tidak mencukupi jatah Kan sebenarnya nggak apa-apa. Itu. Nah, kita lanjut nanti ya sampai situ. Hmm. Startnya dulu. Itu nanti. Ini cerita awalnya. Ya. Terus aku jalan nih udah satu mobil kan. Sebelum satu mobil aku bilang waktu dan tempat untuk main itu dipersilakan. Gak ada yang mau main itu percuma, gak ada gunanya main itu kamu gitu. Akhirnya ya udah jalankan dengan hati legowo yang dongkol itu teman-teman menjemput aku milih di belakang karena tahu diri aku salah dan penumpang terakhir jadi aku dulunya paling belakang pemirsa. Yang sangat disayangkan Mbak Fitri Santi gak ikut jadi nggak ada yang bisa kita godain di tengah jalan. Terus akhirnya aku sama teman-teman mampir dulu ke si Jumatan Indomaret dulu. Oh, iya, Indomaret jajan. Biar pemirsanya sabar nungguin ceritanya, tenang. Nanti ceritain semua. Kita beli jajan, terus Mas Yunan bilang, kamu punya uang mau beliin aku rokok? Udah diem, jangan banyak ngomong kayak gitu. Minta rokok apa? LA hijau ya bisa beli. Nah, di dalam tuh tegar ngomong, cari apa? Enggak, aku bingung cari uang soalnya aku nggak bawa uang. Saya beli. Nah, Kuswanto itu yang nunjukin Brimo pertama kan. Terus aku prank aja sekalian itu snack aku bebanin Kuswanto semua. Aku tinggal beli rokok buat Mas Yunan sama aku. Aku bilang kasihan kalau kamu pengen rokok, kamu kan rokok. Saya lanjut jalan di Pekajangan tuh rokoknya Rokok tegar yang ketinggalan ternyata sing butuh. masih di jalan. Dan dilalah sing ya werna sing duwe ki werna ae. Rokok isono pendek. Akhirnya motor kepepet itu pakai mobil kita. Nah terus kita kan jalan ya, jalan isi bensin berapa Mas? Bensin nang Maros, Matan. Ya. Konyolnya. Kita nggak minta stroke. Kebiasaan los. Padahal malamnya tak omongi, Mas nota rental nek ora ya karo setruk ku bensin jangan dikelalen. Tetep bae kelalen. Lah kene biasa lho. Bawa mobil ngisi ora pernah laporan ngisi piro, ada ngendi apa segala macam ora. Jelas ya wis lewat tok. Tekan nggon bingung kayak ditagih hari panitia. Mana setruk BBM-nya?
Enggak ada. Dimintain ya nanti ya. Pokoknya setelah tunggu sampai jam 12 hari ini. Akhirnya dia kali di apa kirim dari jauh. Alhamdulillah Dimintain sangat lagi. teratas, ya. Terus di dalam karena kita datang agak terlambat dan antrian untuk registrasi panjang banget, akhirnya mau nggak mau kita mengikuti acara agak telat ya karena udah makan siang dulu di bawah. Makan siangnya juga kita agak bingung ini makannya gimana caranya. Makan di hotel. Ini ada yang boleh diambil enggak? Ada yang mau ngambil roti pajangan itu. Imitasi dah. Oh, Iya, kayak imitasi. Imitasi Tak cukup mau ya. Sing di roti yang di pojokan. Sing nang ngone desa, sing nang ngone. Karena sing roti gede. Makanan penuh. Imitasi tuh. Kayak pajangan. Soalnya kan roti ning Turki Iya. ya kan dia. Iku mah tak cukup sumpah. Sumpah. Terus akhirnya kita singkat cerita makan masuk kan registrasi lama banget. Terus tanya ini mana kalongan? Ini kok Fitri? Sofa? Bukan sofa. Kok sofa kok gundul? Iya maksudnya Pengganti. enggak ini pengganti. Oh pengganti. Bilang dong gitu kata mas-masnya yang gendut itu. Panitianya sampai keder. Pak pokoknya inget ya, yang paling rusuh itu Pekalongan. Iya udah hafal gitu. Ternyata bener pemirsa, ada acara setruk lah, ada acara apalah ya, repot sampai masuk ke dalam. Nanti ada cerita, repot lagi di Pekalongan. Nah, kita ngikutin kegiatan kan, udah telat berapa menit ya? 15 menit ada ya? Lebih. Ya, 1 jam. Sesi pertama. pasti udah berjalan. Nah, intinya kita masuk, tahu-tahu udah di apa sih? Kur ya? Untungnya sesi pertama itu nggak terlalu penting. Urusan Pembukaan. pembukaan doang kan. Iya, kita juga nggak ikut seremoni pembukaan. Iya. Tahu-tahu udah materi kur dari Bang BPD Jateng ya. Bang Jateng sama BPD. Iya. Dan banyak yang telat. Banyak banget. Ada yang baru datang malam-malam hari ada. Ya ada. Sore hari, malam hari ada. Ya mungkin pesawatnya di luar Jawa. Mungkin. Ya asiknya tuh pas diumumin pesertanya dari mana-mana ternyata dari simpelnya dari Sabang sampai Merauke ada Iya, gitu. Nusantara. Asik banget tuh kita ketemu sama banyak teman-teman yang sesama pegiat. Ternyata orang aneh seperti saya nggak cuma saya doang. Banyak temennya gitu loh. Kenapa aneh? Mas Gondro. Iya, karena di kampung itu saya itu dibilang out of the box alias keluwin mas kemajuan Wajar. pikirannya orang wajar. Berarti makanya ya wis lah kita mengumpul dengan sama orang yang pemikirannya out of the box. Nah di penawaran kredit itu ini aku cerita buat orang-orang yang banyak nanya ya biar mereka ngikutin konten saya biar capek loh ngomong waktu. Jadi di perbankan itu yang jadi kajian apa tadi awalnya masalah Literasi keuangan. literasi keuangan tuh gimana sih cara kamu ngatur uang, catatan, terus sama memprioritaskan mana yang harus dibeli bukan berdasarkan keinginan tapi kebutuhan. Karena usaha itu sifatnya kebutuhan, urgensi gitu loh. Sama dengan adanya APBN yang terbatas, gimana harus yang diutamakan dulu gitu. Sama lah. Nah, habis literasi keuangan itu baru turun ke masalah apa itu yang merah-merah itu apa? Slik OJK. OJK sistem layanan informasi keuangan yang mana itu memberitahukan data kita bermasalah nggak di perbankan. Saya ini ada data bermasalah gara-gara ya BI checking saya bermasalah gara-gara KTP saya dipinjam sama teman saya untuk kredit MX tapi MX-nya dilengek dan nggak dibayar. Akhirnya nama saya merah kan asem. Apa? Ya udah itu Tapi saya pernah dan nggak merah. pasti ada metodenya kamu. Saya nggak tahu, saya hanya magnet. Temennya sales kali. Saya magnet, oh iya magnet. Oh iya. Ya terus lanjutnya ini berarti habis itu Slik OJK terus kita hahihi sebentar ya. Hahihi, cincong. Saya masuk ke topik apa yang kedua yang enggak serius tuh? Laporan badan apa? Belum. Nggak ada, habis itu kan udah langsung ke Berapa usia sih? itu capacity building. Oh iya capacity building ya. Iya. Kan ada 3. Apa? Usaha tani iki kok sing Jateng anggaran DIY. usaha tani. Ayo kok ya. Ya maksudnya Jateng DIY kan itu BPD. Habis itu udah langsung literasi
apa capacity building. Masih building ya. Sama game ya. Iya, terus Capacity building itu aku keluar karena juga stroke. ya malam hari nih singkat cerita kita belum. Kita repot masalah kamar hotel. Oh, iya. Ya, pas pembagian. Nyong ramar kamar hotel, Bro. Kuman, tapi kalau Cewek, dia dapat kamar sama cewek. Aku bilang kalau kamu nggak mau aku aja yang mau masuk satu kamar, nggak apa-apa. karena nama awalnya itu Apa dikiranya cewek, ternyata pengganti. Kuncinya udah diambil sama satunya. pada yang sofa mana ini gitu. Ya. Oh ini yang botak. Semua botak. Lagi-lagi pekalongan bikin pusing. Itu kita dapetin kamarnya dia itu sampai orang tuh pada bubar baru dapet. Sampai akhirnya kita tanya udah makan belum sampai jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 yang udah makan kita masih kelaparan di ruangan itu. Jam 7 saya udah mandi. Ya kita belum dapat ruangan. Untuk nongkrong kamar gitu. Saya diculik duluan soalnya sama orang Pati. Katanya kamarnya sama saya. Kusontok pekalongan mana? Iya teriak-teriak. Saya diculik. Aduh. Kita kan sambil foto-foto, kita nggak nyadar kalau Mas Yunan itu kena masalah nggak dapat kamar, soalnya dapat kamar sama cewek. Terus akhirnya singkat cerita Mas Yunan itu nanti aja di skip makan dulu. Mas makan di telepon, dapat kamar nih. Sama orang mana Mas? Karanganyar. Karanganyar Solo. Nah di sini kamarnya yang ini. Kamarnya enak sih, remang-remang, cocok buat berduaan. Tapi sayangnya sama cowok gitu. Akhirnya dia ditinggalin kan sama temennya karena takut botaknya mesum. Gak tahu temennya mau kemana. Kamu tidur aja, orang tidur jangan ganggu orang ngobrol. Orang ngobrolnya gak gitu. Iya, kali-kali dibalik lah. Nah, terus akhirnya dia minta temenin teman-teman. Temanku minggat, takut sama botakku. Akhirnya minta teman-teman semua kesini. Nah, hari itu aku tinggalin di kamarku, di kamar 720. Biarin dia ngorok duluan. Bodo amat dia. Tidur capean kan. Dari di ruangan dia udah kayak gini udah. Gitu. Nah, terus di sini akhirnya malam-malamnya habis itu kan kita balik lagi ke ruangan itu ya. Ruangan pelatihan, ruangan konsolidasi. Itu ada games terus ada laporan dari apa sih itu? Badan Pusat Pendidikan. Ya, kemudian kepala badannya masuk dong setelah si pelapornya itu yang sebagai ketua penyelenggara ini kan. Siapa namanya lupa tadi. Adalah videonya nanti tak capture di pojokan nanti. Kalau enggak saya upload lain aja kalau saya malas ngedit. Nanti di episode di video berikutnya ada tak upload. Aku ngerekam tadi. Aku kan harus ngedit, maksudnya nanti di video berikutnya tak tayangkan gitu. Daripada ngedit gitu. Kan langsung upload. Nah, terus ini nih yang asik nih. Ini mulai laporan. Setelah laporan, kita tahu banyak yang datang orang-orang hebat di Indonesia, aktivis-aktivis tani, pokoknya pemuda-pemuda semua lah. Yang tua pun ngakunya muda. Tuh, memang. Ya, ada orang usia 45 ngakunya 25 kan. Ngeselin tadi. Ada videonya juga. Terus kemudian masuk ke tema inti. Ini mohon maaf dengan segala hormat kepada Ibu Kepala Balai ya, yang baru kan ya. Yang ini bukan bermaksud untuk menyinggung atau bagaimana, tapi kami hanya mengutarakan opini sebagai kami itu pelaku di lapangan ya, praktisi realitanya seperti apa. Ya. Jadi pertama ibu itu menggarisbawahi tentang diversifikasi lahan kopi atau yang lainnya dengan padi, mengingat penguatan produktivitas beras ya, ketahanan pangan dalam tanda kutip beras. Padahal ketahanan pangan kan nggak harus beras, tapi target pemerintah pusat itu memang di beras dulu, swasembada pangan. Harapannya sih di 4 tahun 5 tahun ini Pak Mentan Andi Amran Sulaiman itu bisa mengikrarkan Indonesia swasembada pangan sesuai dengan amanat Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Nah, terus Pak Mentan menurunkan kepada Pak Mentan menurunkan kepada staf-stafnya di bawah, termasuk kepala balai. Semua balai itu dapat komando. Sampai akhirnya turun ke petani milenial. Kenapa petani milenial? Karena diharapkan petani milenial itu yang bisa menjadi generasi penerus, pengurai masalah dari kebuntuan edukasi pertanian yang selalu
mentok karena faktor X. Kalau mikroba jadi pengurai. Ya kan apa ya? Ya itu kan masalah sih, memang harus diurai. Jadi Iya, betul. kita ada faktor X yang nggak bisa kita sebutkan di sini terkait dengan generasi petani yang sekarang yang sedang eksis ya, sepo-sepo itu ya kita nggak enak lah menyebut. Intinya ada faktor X yang menghambat edukasi itu sendiri sehingga majunya perkembangan pertanian Indonesia itu lambat. Nah, semacam kayak revolusi pertanian sebenarnya. Tapi ini bahasanya diperhalus, jadinya apa ya? Regenerasi petani. Oke lah, anggap aja ini regenerasi petani. Nah, pemberdayaan petani ini sudah diekspos besar-besaran oleh pihak Kementan melalui video-video uploadan di daerah-daerah yang berhasil, salah satunya Bali tadi ya. Terus Mas Gurfanto komen, saya aja bisa ngomong gitu. Saya tadinya bukan anak pertanian. Iya, emang banyak kan. Iya. Ya, rata-rata Pertanian. rata-rata seperti itu, bukan pada fakta, bukan pada bidang. Jadi tetap pada pendirian. Jadi petani itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Berawal dari nasib, dari keterpaksaan, akhirnya ketemu keasikan di situ. Ternyata petani itu asik, dan hasilnya juga lumayan kalau untuk hanya sekedar biaya hidup itu ya cukup, lebih dari cukup bahkan. Cukup. Tapi kan emang mau biaya hidup doang nggak butuh kaya. Nah, kalau orientasinya sudah ke situ, itu beda cerita lagi. Itu industrialisasi pertanian maksudnya. Hmm. Kadang-kadang saya melihat semacam ada missing link antara orientasi para eksekutor atau para pelaku pertanian, praktisi pertanian di lapangan dengan konsep besar para pengambil kebijakan itu, yang mana mohon maaf kita pesennya sebarang ya, karena memang tempatnya sempit, nggak bisa ngambil posisi yang bagus. Dimaklumi ketidaksopanan kami sikile jegang ya. Nah, Wong Kalongan lho. terjadi ketidakselarasan konsep pembangunan pertanian itu sendiri. Kalau pemerintah secara umum menginginkan pembangunannya secara makro itu dengan keswasembadaan pangan, kemampuan pemberdayaan masyarakatnya, intinya kemandirian ya di petani itu. Realitanya kan kita tidak bisa dengan serta-merta diorganisir. Contoh, kita pengen jual kopi dari Pekalongan sejumlah 30 ton per bulan. Barangnya ada, tapi karena tidak terorganisir, akhirnya 30 ton itu kesebar, ada yang ke pasar sana tidak bisa dijual secara kompak. Akhirnya nggak ketemu angka 30 ton. Gabah pun seperti itu, karena saya punya lahan 1 iring. Saya mau bicara 30 ton, saya udah takut dulu. Nggak ada barangnya gitu. Nah, mindset seperti itu yang harus kita sinkronkan. Sementara kita berbicara dengan orang sepuh yang sudah ada something ya, faktor X yang tidak bisa kita patahkan di situ. Aku nggak mau bilang faktor pendidikan. Terus terang aja lah, kayak saya gitu loh. Nah, ngomong kamu akhirnya. Kamu kameramen aja, mau ngomong aja. Terus terang kayak saya nih yang nggak berpendidikan, kan saya bebal nih untuk mendapat wawasan apa ya, pengembangan pertanian. Saya lambat untuk menerima ilmu pertanian, saya nggak mau diorganisir, saya nggak ngerti karena lahan saya cuma 500 meter persegi. Bayangin pemirsa, lahan 500 meter persegi kita diajak ngomong tentang ekspor, Mas. Dan orang tergarap. Jangan diperjelas. Wis 500 meter ora kegarap balik. Kebanyakan ngobrol saya keliling kota. Nah, akhirnya kan saya nggak nangkep maksud pemerintah untuk ngajak ekspor itu. Bisa Mas, 500 meter persegi dengan ekspor. Ekspor apa? Ya apa aja kamu dari yang jeneng mau tanam. Jeneng bikin display di situ, produknya ambil dari Papua, Kalimantan. Orang usah kata-kata. Pemanfaatan 500 meter persegi yo. Mainnya panili. Ya iya sih. Tapi kalau Kok ora iso mayan. ya kalau tunggal tetap nggak bisa, Pak. Kalau kita ya gini loh maksudnya ya, Ya, tunggal. yang ada di Nggak lapangan bisa kan tunggal. gitu, Pak. Makanya petani itu kan belum terkoordinir dengan baik. Maksudnya kalau memang punya data petani Indonesia terkoordinir dengan baik, silakan sajikan loh. Saya siap kita untuk dikompar, disalahkan, saya siap. Kalau hanya atas nama Duta Petani Milenial, itu bukan petani. Itu hanya sedikit representasi petani, bukan petani, the real petani yang harus dikelola. Kalau mau bicara petani, penduduk Indonesia yang bertani berapa? Minimal di atas 50% itu sudah terorganisir, baru boleh klaim. Tapi kalau baru segelintir orang kayak Duta Petani Milenial,
Anggaplah 100 orang dari 1 juta jiwa. Itu belum mewakili, bro. Bisa saja 1 orang dari sekian ratus jiwa, 1 orang itu yang ekspor, yang lainnya ikut mensupport produknya. Ya yang mensupport siapa? Mereka aja yang mau support nggak paham. Pengadaan aja mereka nggak ngerti. Yang ngerti yang 1 orang itu. Kamu kan tahu. Kamu udah ngelakuin belum? Kan terorganisir. Dia kan berarti belum terorganisir. Nah, iya, konsepnya kayak gitu, harus diorganisir kayak gitu. Lah kan harus diorganisir. Mm-mm. Sudah ada tindakannya belum? Belum, maksudnya konsepnya kayak gitu. Lah iya bener, berarti kan kita nggak sinkron antara apa yang saya jalani selama ini dengan konsep besarnya. Ini kan ngomongnya organisasi ya, antar organisasi, antar Iya. konsep. Karena DPM gue kan bukan itu Mengorganisir. mengorganisir itu biar menjadi satu wadah. dan apa yang menjadi cita-cita kita itu terwujud. Misalnya kita punya satu komoditas unggulan apa, ya kan, katakan Pekalongan ini kopinya luar biasa kualitasnya dan itu potensi untuk ekspor dan bono. Nah, kalau ini sudah terorganisir, sudah tertata secara sistematis dan masif, terstruktur, sistematis, masif, gue otomatis Pekalongan mampu untuk bisa ekspor itu dan bisa 1 orang untuk mengendalikan itu. Seperti Asal ini. sudah terorganisir. Seperti ini proses terorganisirnya 100 orang anggota DPM Komda Pekalongan mengelola kabupaten secara keseluruhan, secara makro 1 juta penduduk itu lebih. Ya kan, yang butuh makan. Diorganisirkan, disinkronkan, ditemukan dengan para penyedia produksi pangan itu. Sinkron nggak kita? Saat ini Belum. Terus tugas siapa? Tugas siapa ya? Yes, saling melengkapi. Ya semuanya Saling melengkapi. menjadi tanggung jawab semua kita ya sebagai DPR, sebagai organisasi bentukannya dari pemerintah juga harus punya peran kebijakan-kebijakan apa yang untuk bisa mempermudah itu semua. Jadi kita itu harus saling melengkapi lah intinya. Pokoknya saling membutuhkan. Bisa satu ini toh, siapa tugasnya siapa nggak bisa. Ada yang bilang, ketahanan pangan itu harusnya pemerintah, kita ya tinggal ikut aja. Ya nggak bisa juga. Kita harus saling support lah pokoknya. Terus ente sebagai P4S, realitanya sejauh mana kamu menginfluensi mereka? P4S, oke kita bahas P4S. Saya sendiri dulu masuk ke P4S. Hanya sampai ke tahap penungguan, Mas Bro. Nggak disiramin. Penungguan, belum sampai ke tahap sertifikat ya. belum sama sekali. Baru data masuk CS ke kementerian. Habis itu apa? Menterinya ganti, Mas Bro. Menterinya ganti. Saya follow up Kadin, Pak Dinas. Bu, gimana ini? Wah, belum ada info, Mas. Oh, Iya. iya. P4S bisa. Berhenti di situ. Ini juga P4S nih. Ah, Bicara ini P4S, P4S. aku dari penungguan sampai masuk sertifikat Pratama. Dulu itu sertifikat P4S. Statusnya Pratama itu berarti pemula. Ketika itu sudah terbentuk, P4S itu sudah terbentuk. Kue memang begitu dibentuk, mesti dijorke dong. Jadi tidak ada pendampingan, tidak dari pihak pemerintah itu tidak memfasilitasi terus informasi. Sensor. Kamu tuh menjelekkan nama pemerintah kamu. Oh iya, pancen penunggu. Kok ya kok diedit dhewe nanti. Dah. Ini nggak mau edit dari apa. Nah, intinya kok kuwi lah, tidak ada pendampingan secara maksimal yang mungkin karena keterbatasan SDM-nya, waktunya, terus tidak hanya program-program. P4S itu biasanya nggak bergerak itu karena apa? Dinas itu udah menjalankan tugasnya. Jadi tugas dinas itu mencari siapa yang berpotensi menjadi P4S. Salah satunya misal saya nih, saya potensi menjadi P4S, makanya diusulkan ke Kementan. Tempatnya Mas Yunus juga diusulkan dan sudah dapat sertifikat. Kalau saya kan belum. Nah, dinas itu semaksimal mungkin membantu kita yang jadi petani itu biar terdaftar. Cocoknya di apa sih? Apakah kelompok tani, apakah P4S atau sejenis lainnya kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi petani milenial. Jadi dinas itu sudah
menjalankan tugasnya seperti itu. Ngomong ke P4S ku apa? Wong ora ngerti P4S ku apa Mas sampai ngomong betul terus P4S Ya, apa? apa tuh P4S apa tuh? Bisa. P4S itu pertanian swadaya. Kepanjangannya dulu Mas. P-nya ada apa? Panjangannya apa? Nah intinya secara itunya, secara realnya. P4S itu. Ya, Pusat pelatihan pertanian, pedesaan, swadaya. Jadi intinya P4S dibentuk itu menjadi ladang untuk pelatihan mandiri. Jadi pelatihannya berbayar. Jadi wong sing pengin misalnya kaya nggonku ke P4S tentang peternakan unggas, ruminansia, terus perkebunan. Nah, ada 3 kategori. Swadaya kan tapi kan. Swadaya. Nah, ketika orang-orang atau teman-teman ini pengen pelatihan, pengen belajar tentang peternakan unggas, cara apa jenenge pengolahan pakannya, bahan baku pakannya apa saja, terus komposisi pakannya seperti apa, perawatannya. Dan situ nggak bayar kan intinya kan? Bayar, mereka itu dibebani biaya. Pesertanya bayar. Pesertanya bayar. Nah, yang swadaya itu maksudnya gimana? Swadaya swadaya kita yang mengelola P4S-nya itu secara swadaya mandiri. Tidak ada bayaran Jadi, dari pemerintah. Tidak ada bentuk bantuan apapun dari pemerintah. Nah, berarti benar kan? Pemerintah itu sudah menjalankan. Sudah. Nah, menjalankan. kita skip dulu pembahasan P4S. Nanti kita melebar dari topik. Ini topiknya kan lagi membahas ini. Sekarang kita kembalikan. Kalau memang P4S itu masih mumpung di situ, kita biarkan dulu. Kita kan sudah masuk jadi Komda DPM ya. Ya, betul. Terus kita juga masuk ke simultan katanya, nggak tahu datanya udah Ya, belum. Kita masuk ke simultan sebagai penyuluh swadaya. Entah ada bayarannya apa enggak tahu ya, nggak peduli lah. Anggap dulu kita Nah kita di penyuluh swadaya kan berarti kita punya tugas untuk mengedukasi petani. Betul. Kan PR kita bersama nih. Iya. Jadi oke lah, satu sisi kita melihat ketidaksinkronan antara harapan pemerintah pusat dengan realita di lapangan. Karena ketimpangan apa ya, sistem budaya yang berjalan dan harapan itu. Nah tugas kita kan berarti ngedukasi ke mereka tentang iki lho pertanyaan sing sak tenane. Kira-kira nih kalau berbicara omong kosong, mampu nggak sih sebenarnya? jangan berbicara idealis ya. Oh betul mampu nggak? Mampu ngapain Ki? Mengedukasi. Mampu mengedukasi dan menyamakan persepsi antara harapan pemerintah pusat dengan mekanisme yang harusnya berjalan. Pertanian itu sendiri bagaimana? Nafas pertanian yang semestinya itu bisa nggak kita memaparkan kepada mereka? Pak, pertanian terpadu terorganisir seperti di Jepang, panen serentak, terkelola, gitu. Oke, saya sebagai ketua Komda nih ya. Asik. Kita kan duta petani milenial. Ya. Duta petani milenial. Di situ mungkin ada kata duta. Nah, terlepas dari pertanyaan tadi, kita mampu apa enggak? Itu kan kita mengedukasi ke petani milenial. Tuanya enggak? Ketuanya tetap kita edukasi, tapi nggak prioritas. Kenapa? Karena regenerasi. Kita fokus gimana mengajak petani muda, anak-anak muda untuk bertani. Anak-anak muda untuk bertani itu caranya gimana? Yang tahu caranya itu ya temennya sesama pemuda. Ibaratnya uang curhat. Nek orang muda curhat sama orang tua, itu mau curhat itu malu. Tapi kalau sama temennya itu curhat itu belak-belakan apa aja, apa adanya. Tapi nggak ada salahnya dong kalau kita juga menginfluensi orang tua-tua kita. Ada kita. salahnya. Cuman target pemerintah kan kalau di DPM kan kita mengajak generasi muda untuk berkebun. Jadi kita kalau pertanyaan mampu atau tidak, ya kita harus optimis. Kita tuh harusnya mampu. Kita optimis, kita bukan idealis. Oh kita mampu enggak? Tapi kita harus optimis bahwa kita tuh mampu. Terus tadi yang digarisbawahi selain didiversifikasi lahan hortikultura ke padi, apalagi tadi, aduh catatannya di mana ya nggak tahu tadi, konyol banget malah nggak tahu. Kan tadi pesannya Bu Kepala Badan itu kan apa aja tadi yang kita garisbawahi tadi? Ya, intinya kan memperluas lahan padi. Oh, intensifikasi dan ekstensifikasi. Oke, ini saya mau ngomong nih.
Saya sebagai tim ahli teknis di bidang apa ya, budidaya untuk Komda Pekalongan, termasuk Humas juga, Humas termasuk mendukung edukasi juga dia. Nah, saya ingin menanggapi ya pola pendidikan malam hari ini yang menekankan ekstensifikasi juga. Di atas intensifikasi. Jadi selain intensifikasi, pemerintah juga akan menyelenggarakan ekstensifikasi ini. Itu benar, itu bagus. Tapi alangkah baiknya kita sebagai pelaku di lapangan juga menitik beratkan adanya intensifikasi di lahan yang sudah berjalan. Karena mau didiversifikasi atau enggak, mau berjalan padi pantun atau mau melon, mau melon terong timun, itu kalau kita tidak mengintensifkan lahan yang sudah ada, kita sibuk buka lahan baru. Seperti kita punya satu hotel belum laku atau ada kebocoran, ada kerusakan, kita nggak servis, kita malah sibuk bikin hotel baru. Logikanya dong. Iya, betul. Aset yang sudah ada wajib dikelola juga dong, dirawat, dikembangkan. Sekarang hotel udah lantai 4, ternyata peminatnya nambah, bikin lantai 5, lantai 6. Jangan malah yang rusak dibiarin sampai rusak. PH tanah kita sekarang rata-rata 3,5 sampai 4,5 loh mas. Cek lapangan lah. Saya udah muter-muter di Kabupaten Pekalongan. Saya nggak mau ngomong kabupaten sebelah karena nggak tahu ya. Ya walaupun saya tahu, tapi itu kan urusan rumah tangga masing-masing. Karena konsepnya ini kan ruang lingkupnya kita berbicara di Komda Kabupaten Pekalongan. Nah di Kabupaten Pekalongan itu rata-rata PH tanah itu 3,5 sampai 4,5. Logika aja, gimana PH 3,5 bisa menghasilkan gabah senilai 8 ton per hektar. Sementara nutrisi yang dimasukkan hara makro itu sibuk menetralisir pH agar balance. Jadi dia nggak masuk ke akar, dia bersenyawa kimia dulu, bereaksi kimia dulu, ngikat dulu di tanah, baru setelah sisanya ikatan kimia itu stabil, dia lebihannya itu kembaliannya baru diserap tanaman. Gimana bisa keserap dengan maksimal? Itulah yang menyebabkan kenapa kebutuhan pakan tanaman itu terus meningkat. Karena nggak ada unsur hayati yang bisa menjaga kestabilan tanah. Dan itu nggak disinggung loh di dalam pesan-pesan moral tadi. Itu kan tugas kita ke lapangan berarti ya. Anggap saja beliau anggap kita sudah betul, itu emang nggak disinggung tadi oleh beliau kan. Cuman menurut saya ya, sekelas kementerian itu nggak mungkin mereka nggak memikirkan itu. Mungkin saja emang itu nggak disinggung, tapi nggak mungkin mereka nggak memikirkan lahan untuk intensifikasi tadi. Nggak mungkin dong lahan yang udah ibaratnya rusak menghasilkan produksi yang menurun, itu nggak dipikirkan. Harusnya nih sekelas sementara ketika mereka mau membuka lahan yang baru nih, yang lama harusnya tetap diurusin. Itu kan masalah teknis. Jadi kalau mungkin dari pusat itu nggak menyinggung itu harusnya udah diurusin sama orang-orang yang bawah-bawahan, contoh kayak penyuluh atau orang-orang dinas di kabupaten. Itu harusnya udah tertangani ataupun belum tertangani tapi lagi diproses untuk ditangani. Harusnya seperti itu. Makanya targetnya itu kan swasembada pangan, makanya memperluas lahan. Jadi ketika lahan yang udah ada itu dirawat dan yang cetak baru itu juga ditanemin, makanya tercipta swasembada pangan seperti itu. Jadi gambaran untuk program pemerintah itu seperti itu. Nggak mungkin mereka membuka lahan dan mereka nggak ngurusin lahan yang lama. Itu menurut saya sih nggak mungkin. Ya, dan itu tugas kita lah ya kembali ya. Apapun yang nampak kurang di atasan kita itu sudah konsekuensi kita di bawah untuk menutupinya. Karena saya yakin bukan beliau tidak ngerti atau tidak membahas, tapi itu ex officio atau alias otomatis. Wes lah wes ini misal suwe paham. Betul, kayak gitu. Jadi kembalinya ke kita lagi. Namun kita pun juga butuh fasilitas. Betul. Untuk melaksanakan semua misi dan visi tersebut, tentunya kita ada hambatan, kebrukan segala macam. Nah, hal-hal yang bisa kita tangani pasti kita selesaikan. Tapi yang tidak kita bisa tangani, ada baiknya dong kita usul untuk dibantu diselesaikan. Bisa, harusnya kita usul dan ditanggapi juga sama yang dimintain usul. Terus yang kita titik beratkan lagi pembahasan apa tuh selain intensifikasi, diversifikasi, terus oh iya tentang politik perberasan nasional. Gimana itu tadi? SRG di Pekalongan kan nggak efektif. Kurang efektif. Nggak efektif, bukan kurang efektif. Saya ikut rapatnya sama Bapak Peti kok saya dipanggil kok. Kan udah diusahakan.
Berarti kan bukan enggak tapi kurang. Gimana tuh? Berarti follow up lah. Nah, TL. Perlu TL. Ketika sebutir gabah dikumpulkan, ya kan? Ini kita membicarakan kalau sebutir ya kan dikumpulkan beberapa butir. dikumpulkan jadi tontonan lah. Ini kan hanya bahasa politik saja. Kita berbicara gabah dengan berbicara beras, itu segmennya sudah berbeda, Betul. marketnya berbeda, strategi dagangnya berbeda, sistem kolektifnya juga berbeda. Betul. Kita ngambil gabah itu di lahan dengan metode pengambilan teknik yang seperti itulah macam-macam. Metode pembeliannya juga seperti itu. Kita ngambil beras itu udah jelas di pengepul, rice mill, harga pun sudah terkondisi. Pertinggi ini, kalau tadi yang disinggung tentang ketahanan pangan beras, bagaimana peran pemerintah menjaga angka konversi nilai gabah untuk petani, bukan nilai beras untuk pedagang. Beras itu bukan dihasilkan petani. Betul, setuju. Bisa dihasilkan petani, Mas. Kalau kita berbicara makro mikro, petani menghasilkan beras itu per tahun hanya dinikmati sendiri. Kalau kita pakai alsintan kombennya yang sampai ke beras langsung, nggak jadi gabah doang, itu bisa. Kapan? Ini realita aja Mas bahasnya, jangan yang nanti. Ya kan saya bilang bisa diproduksi oleh petani si beras kan bisa. Iya, cuman kan realita hari ini sistem dagang beras dan gabah itu beda. Betul, ya. Petani itu hanya menghasilkan gabah, jadi kita nggak usah bahas beras. Bahkan malah nggak menghasilkan gabah loh. Di sawah itu udah milik orang. Ya jangan cerita sesedih itu Mas, nanti kamu terlalu jujur, itu sensor. Ya, nggak Ini apa-apa. kena sensor ini Ya, dua enggak, orang gimana? kan kita harus membuka yang positifnya apa, yang negatifnya apa. Ya kita fair-fair aja ya Kita kan. fair-fair aja lah. Jadi pemerintah juga udah melakukan tugasnya, petani juga udah bekerja semaksimal mungkin. Nah, Komda DPM Petani Milenial yang belum kerja nih. Kita emang belum kerja, kita baru Mas belum. Belum dikasih selamatan lagi. Iya betul. Tapi udah dapat akta kelahiran. Udah, tapi belum woro-woro sama tetangga, belum Iya. hajatan, kita belum bagi-bagi apa namanya? Selamatan. Selamatan makanan. Komda DPR Kepetanan belum tentu punya SK loh. Besar. Iya, karena mereka nggak minta. SK otomatis. Iya, tapi kan nggak Cuma minta. diserahkan atau tidak, ini kewajiban dinas. SK pembentukan ketika mereka sudah terpilih, sudah dikukuhkan. Iya. Ketika orang di follow up SK ku ya kan Nggak akan dibikin. dinas, Iya, orang betul. dinas. Bahkan nggak dicetak mungkin. Besok kita tanya yuk. Mungkin seperti itu. Loh, aku tadi ketemu loh sama Mas Korwil. Di Korwil itu kayaknya diem-diem aja kok, nggak ada apa-apa. Bahkan dia mau nyari sponsor 1 juta 2 juta dia susahnya minta ampun. Karena nggak ada- Korwil loh, tingkat provinsi mau nyari sponsor 2 juta aja susah. Kita CSR aja cair, belum punya SK aja punya dapat CSR dulu kemarin dari PDAM. Serius? Iya, emang benar. Kita dapat dukungan setidaknya dari sekitar kita. Ya. Nah, ini kita kembali ke masalah topik literasi perberasan ya. Orang bisa ngomong literasi, sih juga bisa ngomong literasi. Literasi perdagangan beras dan perdagangan gabah itu dari sistem ekonominya sudah beda. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang konversi nilai beras itu ada HPP-nya, ada nilai dasarnya, ya kan? Head-nya ada. Sekarang gini, Resmil bilang sama end user, saya jual beras hari ini 12.500. Dia punya dasarnya, dia punya angka hitungannya yang memaksa end user harus beli segitu. Itu kan bisnis yang sehat Mas. Ada dasar memutuskan harga, Betul. ada negosiasi, ya kan? Betul. Ada barang dan ada kesepakatan. Nah sekarang kalau di pergabahan sendiri, kita mau produksi sebanyak apapun, bisa nggak sih petani menentukan harga gabahnya sendiri? Saat ini belum bisa. Bisa. Yang menentukan ya Angkola. beli. Orang petani bisa menentukan harga, cuman Tapi kan nggak ada mau yang beli. Sebulan kurang. Nah, saat ini kan belum ada.
Saat ini kan belum. Petani kuwi iso ngitung, maksudnya nyong biaya produksi, Iya, olah betul. lahan, bibit, pupuk dan lain sebagainya sekian, nyong kudu hasil panennya sekian, berarti Betul. aku dodolnya per kilo kudu sekian. Masalah uang gelem tuku ora dengan harga yang ditentukan oleh Nah, petani. masalahnya nggak Nah, mau. Nah, Kalau beras bisa disetting seperti itu, kenapa gabah nggak bisa? Ini regulasinya berbeda loh. Gabah itu dihasilkan oleh petani, beras itu dihasilkan oleh produsen apa ya? Produsen beras. Kembali lagi ke itu. Pengelolaan, ya, mesin pengelolaan. Pengelolaannya dalam arti marketing ya, sisi penjualan ya. Petani itu ketika mereka punya lahan banyak, dalam arti mereka nggak mungkin jual eceran satu gitu. Mereka harus langsung laku jebret gitu, langsung dapat uang. Entah itu rugi atau hanya balik modal, itu petani bodo amat, yang penting dapat uang secara gamblang semuanya kayak gitu. Kebanyakan loh ya, walaupun ada beberapa petani yang memang dia pikirannya kencang untuk membahas marketing. Nah, kebanyakan petani itu belum sampai ke situ. Wah, aduh, nih aku nggak tak jual ke sini, nanti yang beli siapa? Nanti nggak ada yang beli, malah aku rugi. Ada petani seperti itu, jadi makanya apa, mereka bisa menentukan harga jual. Walaupun bisa ya bisa tetap ke depannya. Kayak kalau sendiri dari sisi milenial itu lebih ke inovasi ya. Jadi kayak kita tuh keluar tentang beras sehat, beras super, beras premium. Nggak harus pakai nama organik atau beras alami atau apa, nggak usah. Yang penting premium atau beras sortirannya udah bagus, dan kita jualnya kan ke orang-orang yang tahu tentang kesehatan, tahu tentang higienis, tahu tentang apa, itu ada marketnya. Makanya kan regulasi beras dan gabah itu beda, Ya, emang beda. Sistem Emang beda. sistem pasarnya juga beda. Saya tidak akan menyebut beras itu hasil karya petani, karena beras itu hasil karya dari manajemen perdagangan pasca produksi. Nah, tadi kan pertanyaannya kan, bisa nggak petani menentukan harga jual? Bisa. Saat ini belum bisa. Tapi dia harus berubah dulu. Kan aku bilang saat ini Naik belum level, bisa. dia harus naik level dari produsen menjadi produsen pasca produksi. ya ono pelaku tanaman pangan beras. Bisa kan menentukan harga Bisa. jual, bisa kan. Bisa. Tapi sing tuku Sangat sing ora bisa. iso kan. Sing tuku sing ora gelem. Permasalahannya di situ. Yang Solusinya berkuasa apa? itu adalah tengkulak. Wis. Solusinya apa? Apa? BPM kudu duwe BUMP Betul. untuk Nah, mengelola makanya di situ itu. sisinya apa? Kita yang ibaratnya menjembatani itu semua. Nah, iya. Saya pernah main gabah Untuk mas, mengikis. sebulan itu 1 M. Itu hanya untuk luasan kurang dari 100 hektar. Ya emang. Betul. Duit 1 M itu nggak ada harganya di sawah. Betul. Saya dapat untung 1% aja sudah ketawa-tawa terbahak-bahak tuh. Dan saya nggak mau tahu itu petani mau rugi, mau remuk, mau apa. Tugas saya menekan harga serendah-rendah mungkin, ngejual setinggi mungkin, semampu bisa. Dan saya akan abai nanti berasnya mau dijual berapa, udah bukan urusan saya. Ini kita harus memisahkan dulu, kita harus berani fair-fairan, kita harus memisahkan manajemen perdagangan gabah dan manajemen perdagangan beras. Yang perlu diselamatkan saat ini adalah harga gabah. Dalam artian nilai konversi keringat petani, modal petani yang dijadikan per kilogram gabah itu terbayarkan atau tidak, itu yang saya maksud. Musim ini kita air harus nyedot, otomatis kita punya alasan dong naikin harga Ya. karena beban operasionalnya nambah. Tapi terkadang market dari gabah itu nggak menghendaki adanya kenaikan harga. Ini kita nggak ada pengayom loh. Petani itu nggak ada yang mengcover untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau resmen sudah jelas nggak mau segini, saya nggak jual. Kenapa? Karena memang modal saya beli udah segini. Saya punya harga hitungan, ongkos sekian, dan itu akan disepakati semua orang karena disitulah ada angka-angka yang muncul. Kenapa di pergabahan nggak bisa seperti itu? Kalau kita mau menekankan ketahanan pangan dari sektor beras, ya selamatkan gabahnya dulu. Artinya sejahterakan pelakunya. Kalau petani nggak sejahtera, mana ada orang mau nanam lagi? Mungkin mindset. Jadi beras itu kan ada aturan harga dari pemerintah. Cocok. Tapi kalau gabah ada nggak?
Sebenarnya ada tapi nggak berlaku, Mas. Nggak dikeluarkan kan? Ada, sudah dipublikasikan tapi kan di silent. Nah, di silent itu berarti kan orang masyarakat berhenti untuk mengetahui. Sebenarnya nggak di silent sih, cuman karena berhubung di situ sudah si tengkulak itu sudah merasa berkuasa dan petani itu tidak punya hak di situ. Jadi petani itu terasa kayak ditindas lah sama tengkulak. Nah, satu sisi saya pernah jadi bagian daripada pembeli gabah. Saya pernah janjian sama orang satu petak seharga 5 juta. Kenyataannya pas dipotong, keluarnya itu kalau dikonversi gabah itu hanya senilai 3,5 juta. Terus gimana cara saya nutup kerugian itu? Saya udah nebas banyak nih hamparan, ternyata keluarnya lebih rendah dari taksiran saya. Otomatis di hamparan berikutnya kan saya harus subsidi silang, naikin harga di sana, jual ke rice mill untuk nutup kerugian yang di depan. Ternyata pergabahan itu resikonya sangat besar. Kenapa perbankan tidak mau mengcover pertanian? Kebanyakan soalnya gabah itu terkendala dengan musim. Ketika Pranoto Mongsonya tidak berpihak pada situasi tanaman saat itu, vegetasinya tidak optimal, proses tumbuhannya itu nggak sehat. Otomatis walaupun casingnya bagus, pengisiannya kurang. Ditambah dengan kurangnya pengetahuan teknis mengenai kenutrisian terhadap tanaman di fase vegetatif dan degeneratif. Kompleks ya kalau bahas ke situ. Intinya simpelnya gini aja. Bisa nggak sih kita semua melindungi harkat hidup petani, apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Entah itu mau keluar 1 hektar cuma 5 kintal, mau 1 hektar keluar 8 ton, energi yang mereka keluarkan terbayar. Bisa Mas, dengan cara menyatukan SOP dan perawatan yang serempak. Tinggal mereka mau apa enggak. Itu faktor X, kita singkirkan dulu. Oke. Kita kembalikan ke nilai konversi keringat petani. Keringat itu artinya meliput semuanya ya. Ya. Petani sudah berupaya agar keluar 8 ton. Cuaca tidak berpihak. Cuacanya menghendaki 5 ton. Bisa nggak yang 5 ton itu tetap dibayar sejumlah 8 ton kepada petani tanpa kebanyakan alasan? Tanpa harus neken petani. Ada nggak penjaminnya? Petani nggak punya bergen di situ, nggak punya kekuatan. Walaupun saya menghasilkan 5 ton, bisa nggak per kilonya saya dibayar biar jadi tetap ketemu 8 ton? Bisa aja kalau di tahun berikutnya yang targetnya 8 ton itu jadi Kita tidak berbicara per tahunnya, Mas. Kita per musim saja. iya per musimnya, maksudnya misal tahun ini yang tadinya 8 ton ternyata realitinya 5 ton. Itu bisa dibeli dengan 8 ton dengan syarat nanti musim berikutnya bisa 11 ton. Nggak bisa, lapangan Ya, nggak berarti bisa nggak bisa. seperti itu kan. Ya, berarti Lapangan nggak nggak bisa. bisa dipastikan. Yang terpenting adalah per kilo gabah petani itu kamu ngeluarin keringat nilainya berapa, Pak? Plus untungnya berapa persen? Masalahnya beras itu nggak bisa kayak cabai. Sorry jangan beras, gabah. Iya, gabah itu nggak bisa kayak cabai. Kalau jumlahnya banyak harganya rendah, kalau jumlahnya sedikit harganya tinggi, itu nggak bisa. Kenapa wong beras kemarin naik 1.000 aja? Bisa. Keluar kok manusia. Tinggal orientasinya apa? Ketika orientasinya bisnis, gabah dengan bobot 5 ton dibayar 8 ton. 8 ton. Nek orientasinya bisnis, dia ora iso. Tapi nek orientasinya sodako, sangat mungkin. Ya nggak apa-apa, ini kan jawaban. Iya benar, tapi minusnya itu nutup dari mana, Bang? Nah, Sodako makanya ya, jadi minus-minusnya. dikesampingkan bisnisnya. Yang sodako ki karo petani, wong hasil panenmu tidak sesuai harapan, gue tetap tak bayar sakmono. Pengusaha mana yang mau Nah, kecuali makanya- negara? Nah, makanya konsepnya kan konsep sodako, bukan Negara konsep juga. bisnis gitu loh. Bisa nggak Nah, negara beli gabah petani? Nah, ya bisa. Bisa. Adanya bulog kan apa? Bisa. Ketika kita bisa kerja sama dengan bulog, Tapi nggak untung negaranya. lah subsidi nih, saya kira subsidi itu dialihkan ke tanaman pangan, yora. BBM ora usah disubsidi lah, katakan di situ harus disensor ora usah. Yora. Ya. Subsidi itu dialihkan ke tanaman pangan lewatnya bulog. Oke, ya konsepnya sodako, ojo bisnis.
Jangan bicara bisnis, nek bisnis kuwi hitung-hitungannya tetap untung rugi. Nah iya makanya kan nggak ada yang Makanya kan saya bilang regulasi gabah itu tidak bisa disamakan dengan regulasi beras. Nah, iya. Karena itu dua hal yang berbeda. Nah, makanya pengalihan subsidi, makanya nek BBM larang ora usah jerit-jerit. Lho. Sing penting subsidi itu dialihkan sing tepat sasaran Untuk membeli Bisa. subsidi hasil Bisa panen. nggak? Kita sebagai warga yang termarginalkan, kayak petani-petani ini, mengedukasi para birokrat, para pemangku kebijakan, para pembuat keputusan, mengedukasi biar mereka itu paham loh apa yang dihadapi di lini bawah seperti kita. Bisa nggak? Ya kalau nggak tulis sih bisa Mas. Nah, sarannya kepriye? Ya dengan organisasi ini, kita berdampingan dengan pemerintah. Bisikilah mereka, iki lho dari bawah isunya seperti ini, solusinya kayak apa, kebijakan pemerintahnya seperti apa. Yo Mbak. Yang terpenting sekarang semua harus paham bahwa beras itu tidak sama dengan gabah itu aja. ya. Yo iya, Ya, beras itu udah kebanyakan paham, apa? udah paham. Produk turunan. Kita harus tahu. Oh coba ya calon bupati ini. Gue sebelah kok. Oh kok Nggak paham. Jadi contohnya ya ketika beli minyak mentah dengan pertama itu kan aturan belinya beda. Minyak mentah tuh barel, pertama itu liter. Udah baik, kenapa ada parel? Cuman kan prosedur pembeliannya kan untuk para penggunanya kan beda. Ini sistem belanja makro, ini belanja mikro, kayak gitu. Beras pun endingnya kan nggak ada beras itu kok belanjanya makro, nggak ada. Yang namanya orang beli beras banyak itu kan berarti retail, reseller. Itu bukan user. Lah gede kok ngapain? Nah makanya kan regulasi pembelanjaan gabah dan beras itu layaknya pembelanjaan minyak mentah dengan pertalite, Mas. Karena beras itu penyusutannya ada dan itu ya rugi kalau belinya banyak dibayar langsung. End user. Ya makanya kita nggak bisa memberlakukan aturan jual beli transaksinya beras di pergabahan karena tidak ada yang menanggung resiko kempes. Betul. Cangkang bisa nyusut, kualitas bang roh, kucing dalam karung. Itu aslinya konten apa? Bahas kegiatan yang kita ikuti. Masa apa Ini kan kita lagi membahas sajiannya Bu beliau, yang beliau itu mengkaji masalah perberasan. Yang perberasan itu disinggung nanti ada kualitas medium, premium dan sebagainya, tapi nggak nyinggung organik. Oke, mempersingkat materi yang disampaikan ya. Mungkin habis ini bisa diperpanjang lagi nggak apa-apa. Yang penting intinya kita ke acara ini konsolidasi nasional petani milenial tahun 2024 itu acaranya itu konsolidasi nasional. Jadi nasional ya, nggak cuma Jateng DIY ternyata. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada perwakilannya masing-masing untuk datang di forum ini di hari ini tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2024 di Gate Hotel Semarang. Nah, acaranya 2 hari untuk petani milenial, 3 harinya untuk DPM, DPA dan petinggi-petingginya. Ya. Nah, petani milenial itu di sini kita konsolidasi, maksudnya kita tuh menyamakan visi dan nanti kita berembuk ini mau dibawa kemana. Dan petani milenial itu nanti fungsinya sebagai apa, berperan sebagai apa, nanti dapatnya job-jobnya itu apa aja, dan kita tuh nanti kedepannya itu bergeraknya di bidang apa aja. Nah itu di dalam forum konsolidasi ini. Nah jadi buat yang bertanya kita tuh kesini ngapain? Nah ini kita kasih tahu bahwa kita kesini tuh untuk dia sharing-sharing, ngobrol sama daerah-daerah lain. Ini enaknya gimana? Ini biar saling terhubung. Untuk jaringan petani nasional itu seperti apa konsepnya? Petani-petani dikhususkan petani milenial karena judulnya konsolidasi nasional petani milenial. Nah di tahun 2024 kebetulan. Nah dari pusat ada program swasembada pangan. Nah
di sini petani milenial itu disuruh atau diajak untuk berpartisipasi ikut serta dalam program tersebut. Nah, setelah itu kedepannya gimana itu didapatkan kesimpulan setelah program ini ya, karena programnya ini belum selesai, nanti dibahas hasilnya di konten selanjutnya. Ya, Monggo. besok kan ada Pak Wamentan ya, Pak Sudaryono datang besok di konten selanjutnya. Jangan kemana-mana tapi ikuti.